Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Awaludin Yaki selaku dosen mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan 2. Yang terhormat teman-teman yang sedang menonton video ini. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang pelaporan keuangan segmen dan interim. Sebelumnya, perkenalkan, kami dari anggota kelompok 8 yang terdiri dari saya, Muhammad Malkuzi, dengan NIM akhir 048. Kemudian ada Mbak Novi Wahyu Ningtyas dengan NIM akhir 117. Dan ada Mbak Rara Abel Praciara dengan NIM akhir 141. Langsung saja untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh Mbak Rara, kemudian yang materi kedua akan disampaikan oleh Mbak Novi, dan yang terakhir nanti akan disampaikan oleh saya sendiri. Baik, materi yang pertama yaitu pengertian laporan keuangan segmen. Pelaporan informasi keuangan menurut segmen adalah sebuah pelaporan yang memuat informasi keuangan suatu perusahaan yang menggambarkan aktivitas masing-masing segmen industri dan juga menunjukkan komposisi masing-masing wilayah geografis yang dilaporkan. Bentuk primer dari pelaporan segmen adalah segmen usaha dan bentuk sekundernya ialah segmen geografis. Pengertian dari segmen usaha ialah suatu komponen perusahaan yang dapat dibedakan dalam menghasilkan produk atau jasa, baik produk atau jasa individual maupun kelompok produk atau jasa terkait, dan komponen ini memiliki resiko dan imbalan yang berbeda dengan resiko dan imbalan segmen lain. Selanjutnya adalah tujuan laporan keuangan segmen. Tujuan dari laporan keuangan segmen ialah memahami kinerja masa lalu perusahaan secara lebih baik dan juga menilai resiko dan imbalan perusahaan secara lebih baik, kemudian menilai perusahaan secara keseluruhan dengan lebih memadai. Kemudian ruang lingkup pelaporan keuangan segmen. Pelaporan segmen berlaku bagi emiten atau perusahaan publik dan oleh perusahaan yang sedang dalam proses menerbitkan efek ekuitas atau efek utang di pasar modal. Kemudian entitas secara ekonomi signifikan termasuk anak perusahaan adalah entitas dengan tingkat pendapatan laba, aktiva atau jumlah tenaga kerja yang signifikan di negara tempat operasi utama perusahaan dilaksanakan. Dan kemudian, apabila laporan keuangan meliputi laporan keuangan konsolidasi dan laporan keuangan, induk perusahaan informasi segmen hanya perlu disajikan untuk informasi konsolidasi. Jika anak perusahaan merupakan emiten atau perusahaan publik, informasi segmen disajikan dalam laporan keuangannya secara terpisah. Kemudian, pendapatan segmen, beban segmen, dan hasil segmen. Pendapatan segmen ialah pendapatan yang dapat diatribusikan atau dikaitkan secara langsung pada suatu segmen atau bagiannya relevan dari pendapatan yang dapat dialokasikan secara layak pada suatu segmen. Sedangkan beban segmen ialah beban yang dapat diatribusikan secara langsung pada suatu segmen atau bagian yang relevan dari suatu beban yang dapat dialokasikan secara layak sebagai beban. Adapun hasil segmen ialah selisih antara pendapatan segmen dan beban segmen dan pada umumnya mencerminkan laba usaha meskipun dasar yang lain sering lebih cocok. Aktiva dan kewajiban segmen. Pengungkapan aktiva segmen memberikan indikasi penggunaan sumber daya untuk mencapai hasil operasi segmen. Aktiva semacam itu termasuk semua aktiva berwujud dan tak berwujud yang dapat diidentifikasi pada segmen tertentu. Aktiva yang dimanfaatkan oleh dua atau lebih segmen harus dialokasikan di antara segmen-segmen tersebut dengan dasar alokasi yang layak. Kemudian kewajiban biasanya tidak dialokasikan karena dianggap berkaitan dengan perusahaan secara keseluruhan atau karena dipandang meningkatkan hasil pembelajaran dan bukan hasil operasi. Lalu, identifikasi tanggung jawab laporan segmen. Semua perusahaan kecuali perusahaan non-publik wajib mengikuti persyaratan pelaporan segmen dalam Statement Nomor 14. Dalam Statement Nomor 14, suatu perusahaan dapat mengungkapkan salah satu informasi berikut ini. Yang pertama yaitu operasi pada berbagai industri, yang kedua operasi domestik dan luar negeri, yang ketiga penjualan ekspor, dan yang terakhir konsumen yang utama. Lalu, operasi pada industri yang berbeda. Suatu segmen industri pelaporan adalah suatu segmen industri atau grup segmen industri yang sangat terkait di mana informasi yang demikian perlu dilaporkan. Segmen industri ditetapkan sebagai segmen yang perlu pelaporan jika memenuhi uji pendapatan 10% atau 10% revenue test.
Kemudian uji aktiva 10% atau 10% aset tas atau uji laba usaha 10% atau 10% operating profit tas untuk setiap tahunnya di mana laporan keuangan tahunan disusun. Selanjutnya, ilustrasi uji 10% untuk segmen industri pelaporan. Yang pertama, uji pendapatan 10%. Suatu segmen industri merupakan segmen pelaporan jika pendapatannya adalah 10% atau lebih dari pendapatan gabungan dari seluruh segmen industri. Pendapatan mencakup penjualan, transfer, antar segmen, dan bunga, termasuk bunga atas piutang dagang antar segmen, dimasukkan dalam pendapatan jika aktiva di mana bunga tersebut diperoleh dimasukkan dalam aktiva yang dapat diidentifikasi suatu segmen. Akan tetapi, bunga yang timbul dari pinjaman dan uang muka antar segmen tidak dimasukkan dalam pendapatan kecuali untuk bunga dari suatu segmen yang operasi utamanya dalam bidang keuangan. Dilihat dari tabel uji pendapatan, segmen makanan, kertas, dan keuangan memenuhi uji pendapatan 10% sebagai segmen industri. Selanjutnya, uji aktiva 10%. Suatu segmen industri merupakan segmen pelaporan jika aktiva yang dapat diidentifikasi adalah 10% atau lebih dari gabungan aktiva yang dapat diidentifikasi seluruh segmen industri. Aktiva yang dapat diidentifikasi suatu segmen industri terdiri dari yang pertama, aktiva berwujud dan tidak berwujud suatu segmen. Kedua, aktiva yang digunakan oleh lebih dari satu segmen industri dialokasikan pada segmen-segmen tersebut dengan basis yang masuk akal. Ketiga, goodwill dari suatu investasi perusahaan pada suatu segmen dimasukkan dalam aktiva yang dapat diidentifikasi segmen tersebut. Keempat, aktiva yang dipelihara untuk tujuan umum perusahaan atau dengan kata lain, aktiva tidak digunakan oleh suatu segmen industri tertentu seperti gedung kantor pusat atau surat-surat berharga, dan uang muka serta pinjaman antar segmen tidak dimasukkan dalam perhitungan. Akan tetapi, pinjaman dan uang muka antar segmen dimasukkan dalam aktiva yang dapat diidentifikasi suatu segmen yang operasinya di bidang keuangan. Yang terakhir, penilaian aktiva atas penyusutan, piutang tak tertagih, surat-surat berharga, dan seterusnya diperhitungkan untuk tujuan ini. Dilihat dari tabel uji aktiva, segmen makanan, kertas, dan keuangan memenuhi uji aktiva 10% sebagai segmen industri. Uji laba usaha 10%. Suatu segmen industri merupakan suatu segmen pelaporan jika jumlah absolut laba usaha atau rugi usaha adalah 10% atau lebih jumlah yang lebih besar dalam jumlah absolut atas pertama, gabungan laba usaha seluruh segmen industri yang tidak mencakup rugi usaha. Dua, gabungan rugi usaha seluruh segmen industri. Tiga, laba usaha mencakup beban-beban yang berhubungan dengan transfer atau penjualan antar segmen dan beban dialokasikan antar segmen dengan basis yang masuk akal. Keempat, pendapatan yang diperoleh kantor pusat yang bukan segmen operasi, beban umum perusahaan, beban bunga, kecuali segmen yang operasinya di bidang keuangan, pajak penghasilan domestik dan luar negeri, pos-pos luar biasa, hak kepemilikan minoritas, dan efek kumulatif perubahan akuntansi dikeluarkan dari perhitungan laba usaha. Dan yang terakhir, beban dan pendapatan bunga antar segmen dari suatu segmen industri yang operasinya di bidang keuangan dimasukkan dalam perhitungan laba usaha. Dari tabel uji laba usaha, segmen makanan, kertas, tembaga, dan keuangan memenuhi uji laba usaha 10% sebagai segmen industri. Selanjutnya, penilaian ulang segmen pelaporan. Suatu segmen yang hanya memenuhi satu atau lebih pengujian 10% masih harus dievaluasi kembali sebelum penentuan akhir sebagai segmen pelaporan dibuat. Suatu segmen yang hanya memenuhi satu pengujian namun tidak dapat diharapkan untuk memenuhi pengujian di tahun mendatang tidak perlu dipertimbangkan sebagai segmen pelaporan. Sebaliknya, suatu segmen yang gagal memenuhi salah satu pengujian namun telah menjadi segmen pelaporan di tahun sebelumnya dan diharapkan akan memenuhi pengujian di tahun mendatang harus dipertimbangkan sebagai segmen pelaporan. Jika pendapatan gabungan dari penjualan kepada pihak tidak terafiliasi, suatu segmen industri adalah kurang dari 75% dari gabungan pendapatan dari penjualan kepada pihak tidak terafiliasi seluruh segmen industri.
maka tambahan segmen harus diidentifikasi sebagai segmen pelaporan untuk mencapai total sampai 75%. Jika jumlah segmen pelaporan adalah lebih dari 10%, maka mungkin bagi perusahaan untuk menggabungkan segmen industri yang saling terkait menjadi satu segmen yang lebih besar sebagai segmen pelaporan. Dilihat dari tabel penilaian ulang, 380 juta lebih besar 75% dari 420 juta, maka tidak ada tambahan segmen yang harus diidentifikasi sebagai segmen pelaporan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang laporan keuangan interim. Laporan keuangan interim sendiri merupakan laporan keuangan yang berisi baik laporan keuangan lengkap seperti yang dijelaskan di PSAK 1 tentang penyajian laporan keuangan ataupun laporan keuangan ringkas untuk suatu periode interim. Nah, periode interim sendiri yaitu suatu periode laporan keuangan yang lebih pendek dari 1 tahun buku penuh, baik itu setiap kuartal ataupun setiap semesteran. Tujuan adanya laporan keuangan interim ini adalah untuk menyediakan informasi keuangan atau perkembangan operasi perusahaan terkini untuk investor dan pihak lain yang berkepentingan. Karena laporan keuangan interim itu dibuat pada setiap kuartal ataupun semesteran, maka informasi yang diberikan pada laporan keuangan interim itu relevan dengan keadaan dari perusahaan saat ini, sehingga nantinya investor maupun pihak-pihak lain yang berkepentingan bisa mengambil keputusan dengan baik dan benar sesuai dengan keadaan relevan perusahaan pada saat itu. Untuk komponen dari laporan keuangan interim, sama seperti laporan keuangan tahunan yang berisi dari laporan posisi keuangan, laporan laba rugi komprehensif, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan pelengkap atau penjelas atau biasa disebut dengan CALK. PSAK 3 sendiri mengatur bahwa format dan isi dari laporan keuangan interim yang disajikan harus konsisten dengan format dan isi dari laporan keuangan tahunan terkini yang disusun sesuai dengan PSAK 1. Apabila laporan keuangan interim yang diterbitkan perusahaan merupakan laporan keuangan lengkap, namun apabila laporan keuangan interim yang diterbitkan perusahaan merupakan laporan keuangan ringkas, maka laporan keuangan ringkas tersebut mencakup minimal setiap judul dan subjumlah yang tercakup dalam laporan keuangan tahunan terkini dan catatan penjelas tertentu. Untuk dasar kenapa perlu diberlakukannya laporan keuangan interim, yaitu karena adanya peraturan atau perundang-undangan yang ada. Seperti Otoritas Jasa Keuangan sendiri mengharuskan perusahaan publik untuk menyerahkan laporan keuangan reguler baik tahunan maupun tengah tahunan. Kemudian, Bursa Efek Indonesia sendiri juga mewajibkan seluruh perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek untuk menyerahkan laporan keuangan kuartal atau 3 bulan sekali. Kemudian yang ketiga, pada saat IPO atau penawaran saham perdana, perusahaan wajib menyerahkan laporan keuangan interim jika pada saat pendaftaran tersebut dilakukan setelah lebih dari 180 hari dari tanggal penerbitan laporan keuangan tahunan terakhir. Kemudian teori atau pandangan tentang penetapan periode laporan keuangan interim. Terdapat dua teori tentang penetapan periode laporan keuangan interim. Yang pertama yaitu ada teori diskrit. Teori ini memandang bahwa periode interim sebagai dasar periode akuntansi dan menyimpulkan bahwa hasil operasi tiap periode ditentukan dengan cara yang sama seperti pada periode tahunan. Jadi menurut teori diskrit ini, periode interim dianggap seakan-akan periode tahunan. Misalnya yaitu pada periode pertama yaitu awal Januari sampai akhir Maret itu merupakan satu periode dan dianggap seperti seakan-akan itu periode tahunan. Nah, nantinya di kuartal selanjutnya juga sama, mulai 1 April sampai dengan 1 Juni itu merupakan juga dianggap sebagai satu tahun. Sehingga setiap kuartalnya nanti setahun itu ada 4 laporan keuangan yang dianggap sebagai laporan tahunan. Sehingga karena dianggap seakan-akan periode tahunan, dengan pendekatan diskrit ini, item laporan keuangan yang berupa estimasi dan akrual diukur berdasarkan cara yang sama dengan pengukuran pada akhir tahun. Kemudian untuk teori yang kedua yaitu ada teori integral. Teori ini memandang periode interim sebagai bagian dari periode 1 tahunan. Jadi,
Misalnya pada kuartal pertama atau periode pertama yaitu awal Januari sampai akhir Maret, itu merupakan periode pertama. Kemudian untuk periode kedua yaitu laporan keuangan pada akhir Juni, merupakan gabungan dari periode pertama yaitu mulai 1 Januari dengan periode setelah akhir Maret. Jadi untuk pada akhir Juni nanti merupakan laporan keuangan yang digabung dari 1 Januari sampai dengan 30 Juni. Begitupun juga nanti pada akhir Desember, laporan keuangan tersebut merupakan gabungan dari Januari sampai dengan Desember. Berbeda dengan diskrit yang tadi, kalau diskrit yang tadi itu per kuartal. Jadi seakan-akan per kuartal itu merupakan satu tahunan. Kemudian untuk materi selanjutnya yaitu standar pelaporan keuangan interim. Untuk standar yang pertama yaitu bentuk laporan keuangan interim adalah sama seperti dengan bentuk laporan keuangan tahunan. Kemudian yang kedua, pendapatan pada periode interim harus diakui dan dilaporkan pada diperolehnya pendapatan tersebut dan tidak boleh ditangguhkan ke periode lainnya untuk menyajikan arus pendapatan yang lebih stabil. Misalnya pendapatan dari usaha musiman seperti pertanian, produk makanan, dan hiburan tidak dapat dimanipulasi sehingga jika memang pada saat itu untung harus dicatat pada saat itu juga. Kemudian standar yang ketiga yaitu laporan keuangan interim disajikan secara komparatif atau perbandingan. Perbandingan yang pertama yaitu laporan keuangan interim saat ini dibandingkan dengan laporan keuangan interim periode sebelumnya pada tanggal yang sama. Ini berlaku untuk laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas. Contohnya yaitu di situ pada gambar terdapat laporan laba rugi dari PT Unilever Indonesia di mana laporan keuangan interim tersebut disajikan secara komparatif dari 30 September tahun 2023 dibandingkan dengan 30 September tahun 2022 atau tanggal neraca pada tahun lalu. Kemudian perbandingan yang kedua yaitu laporan keuangan interim dibandingkan dengan laporan tahunan tahun lalu. Untuk ini berlaku untuk laporan posisi keuangan atau neraca. Bisa dilihat dari gambar contoh tersebut, yaitu laporan posisi keuangan interim pada PT Unilever Indonesia per 30 September disajikan secara komparatif dengan 31 Desember tahun 2022 atau laporan tahunan tahun lalu. Kemudian untuk standar pelaporan keuangan interim yang keempat yaitu ada waktu penerbitan laporan keuangan interim. Untuk ketentuan waktu penerbitan laporan keuangan interim terdapat 3 macam. Yang pertama yaitu jika laporan keuangan interim tidak diaudit, maka laporan harus diterbitkan tidak lebih dari hari terakhir bulan pertama setelah tanggal laporan keuangan periode interim. Misalnya, perusahaan yang memakai ketentuan laporan tengah tahunan atau per 30 Juni, maka penerbitannya yaitu pada tanggal 1 sampai 31 Juli atau tidak lebih dari hari terakhir bulan pertama, yaitu bulan pertama setelah Juni adalah Juli, sehingga tidak boleh lebih dari bulan pertama. Kemudian yang kedua yaitu jika laporan keuangan interim direview secara terbatas oleh auditor, maka laporan harus diterbitkan tidak lebih dari hari terakhir bulan kedua setelah tanggal laporan keuangan periode interim. Misalnya, perusahaan yang memakai ketentuan laporan tengah tahunan per 30 Juni, maka penerbitannya yaitu mulai dari tanggal 1 Juli sampai dengan 2 bulan akhir yaitu 31 Agustus. Kemudian yang ketiga yaitu jika laporan keuangan interim diaudit, maka laporan harus diterbitkan tidak lebih dari hari terakhir bulan ketiga setelah tanggal laporan keuangan periode interim. Misalnya seperti tadi, perusahaan memakai laporan tengah tahunan per 30 Juni. Maka jika diaudit, maka penerbitannya yaitu mulai dari 1 Juli sampai 3 bulan setelahnya yaitu 31 September. Jadi tidak boleh lebih dari hari terakhir bulan ketiga setelah tanggal laporan keuangan periode interim itu sendiri. Kemudian
item yang harus diungkapkan dalam laporan keuangan interim. Pada intinya, pelaporan interim ini sama dengan penyusunan pada laporan keuangan tahunan. Yang menjadi pembeda hanyalah pada waktu periodenya. Sehingga pada laporan keuangan interim yaitu semua yang diungkapkan itu memang yang terjadi pada 3 bulan ataupun 6 bulan tergantung dari periode perusahaan mengeluarkan laporan keuangan interim berdasarkan apa yang terjadi pada periode tersebut. Misalnya di sini pengungkapan minimum yang harus dilakukan oleh perusahaan publik yaitu penjualan dan pendapatan kotor pada periode interim, kemudian alokasi pajak penghasilannya, kemudian pajak penghasilan item luar biasa bersih, kemudian yang keempat pengaruh kumulatif perubahan dari prinsip akuntansi jika ada, kemudian laba bersih selama periode interim, kemudian dilusi saham, kemudian yang ketujuh pendapatan, biaya dan beban musiman pada periode interim. Jadi pendapatan, biaya dan beban musiman pada periode interim harus diungkapkan pada waktu periode interim. Kecuali jika memang masa manfaatnya bisa dirasakan untuk kedepannya itu terkadang dari perusahaan bisa ditangguhkan. Kemudian yang ke-8 ada perubahan estimasi pajak penghasilan yang signifikan. Kemudian yang ke-9 pelepasan segmen bisnis, item luar biasa dan item yang jarang terjadi bila ada. Kemudian 10 ada kontingensi. Ke-11 perubahan prinsip dan estimasi akuntansi. Kemudian yang ke-12 perubahan posisi keuangan yang signifikan. Sehingga jika dalam periode interim itu ada perubahan-perubahan posisi keuangan yang signifikan, misalnya perusahaan itu mengalami kerugian ataupun hal yang lain pada periode interim itu harus diungkapkan. Karena nantinya itu dapat mempengaruhi dari keuangan perusahaan itu sendiri. Mungkin itu saja materi yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.